Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lim Prabowo, NIM 2149174, NPT 0095, kelompok 10, asisten pendamping Kafe Irlandian Arman, akan melaporkan kegiatan mini project acara 3 pertumbuhan tanaman, praktikum ilmu hijau makanan ternak 2022. Pendahuluan. Pengertian pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel, tidak dapat balik, dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Menurut Arimbawa 2016 menyatakan bahwa pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui proses pertumbuhan tanaman mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, serta mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu yang pertama cetok, yang kedua polybag, yang ketiga penggaris, yang keempat gelas plastik. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu yang pertama biji jagung, yaitu Zea mays, yang kedua biji kacang hijau atau Vigna radiata, yang ketiga stek bakal rumput outdoor, yaitu Penicillium purpureum CP Mod. Sedangkan yang keempat pupuk kandang, yang kelima tanah. Kegiatan praktikum. Persiapan media, siapkan tanah dan pupuk kandang lalu masukkan ke dalam polybag dengan perbandingan 3 banding 1, yaitu 3 cetok tanah dan 1 cetok pupuk kandang dan beri lubang pada media yang akan ditanami. Usahakan lubang tidak dalam-dalam, cukup setengahnya saja. Perendaman biji. Biji yang digunakan yaitu biji kacang hijau Vigna radiata, yang biji jagung Zea mays. Sedangkan untuk stek batang menggunakan stek batang rumput outdoor atau Penicillium purpureum CP Mod. Sebelum penanaman biji kacang hijau dan biji jagung direndam dalam gelas plastik selama 15 menit menggunakan air yang bersih ya. Dan untuk yang selanjutnya penanaman. Buat lubang 3 pada masing-masing media tanam, kemudian biji yang sudah direndam selama 15 menit dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Satu lubang hanya bisa diisi 1 biji. Kemudian tutup dengan tanah. Dan untuk stek batang, tanam dengan posisi terbaring untuk memudahkan pertumbuhan akarnya. Sedangkan untuk pemeliharaan, untuk penyiraman minggu pertama 2 kali sehari dan untuk minggu selanjutnya 1 kali sehari. Untuk penyiaman sendiri dilakukan dengan mengambil rumput liar dan jemur pada media tanam dan juga menggembuskan pada media tanam. Dan selanjutnya pengukuran. Pengukuran dilakukan setiap seminggu sekali, yaitu pada hari ke-7 dan pelipatannya. Parameter yang diukur yaitu tinggi tanaman, panjang tanaman, dan juga jumlah daun. Hasil pengukuran kemudian dicatat. Dan yang selanjutnya itu pemanenan. Pemanenan dilakukan setelah genap 4 minggu atau 30 hari, kemudian diamati bagian akar pada tanaman legum apakah ada nodul atau bintik. Selanjutnya, lama pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan selama 4 minggu atau 1 bulan, diimbangi dengan perawatan. Parameter yang diamati yaitu adalah ada tidaknya nodul pada legum. Jika ada, bentuknya bagaimana dan warnanya apa yang dihasilkan oleh tanaman legum tersebut. Kemudian hasil dan pembahasan. Cara pengukuran tinggi tanaman yaitu perhitungan dari pangkal batang tanaman sampai titik tertinggi tanaman tanpa dilakukan penarikan pada ujung daun. Bisa dilihat pada tabel 1 yaitu tinggi tanaman. Yang pertama Zea mays atau jagung, minggu pertama tinggi 10 cm, minggu kedua 25 cm, minggu ketiga 33 cm, minggu keempat 48 cm. Sedangkan untuk kacang hijau pada minggu pertama tinggi tanaman 5 cm, minggu kedua 18 cm, minggu ketiga 22 cm, minggu keempat 27 cm. Dan rumput outdoor tinggi tanaman 2 cm, minggu kedua 13 cm, minggu ketiga 20 cm, minggu keempat 26 cm. Berdasarkan tabel di atas, tanaman jagung Zea mays merupakan tanaman yang paling tinggi, di mana pada minggu pertama tinggi 10 cm, dan di minggu kedua mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yakni 25 cm. Kemudian untuk minggu ketiga sampai minggu keempat hanya mengalami penumbuhan yang sangat sedikit. Hanya saja rumput outdoor mengalami pertumbuhan yang sangat lama. Untuk tinggi tanaman saat panen biasanya dilihat pada tabel 1, minggu keempat, yang dimana jagung Zea mays 48 cm,
Kacang hijau 37 cm, rumput odot 26 cm. Menurut Costa et al., menurut literatur 2015 menyatakan tinggi tanaman jagung setelah 30 hari yaitu 56,3 cm dengan penambahan pupuk kandang pada media tanam. Dan untuk literatur yang selanjutnya, menurut Sari et al. 2013, tinggi tanaman kacang hijau pada hari ke-30 yaitu 45 cm dengan penambahan pupuk kandang pada media tanam. Dan menurut literatur yang selanjutnya, Permatasari dan Kastono 2012, tinggi tanaman rumput odot pada hari ke-30 yaitu 40 cm dengan penambahan pupuk pada media tanam. Kemudian panjang tanaman dapat diukur, panjang tanaman dapat diukur dari tanah sampai titik tertinggi tanaman dengan dilakukan penegaan pada tanaman. Pada tabel 2 dapat dilihat panjang tanaman, yaitu yang pertama Zaimas 15 cm, minggu kedua 28 cm, minggu ketiga 40 cm, minggu keempat 65 cm. Sedangkan untuk Vigna radiata, minggu pertama 7 cm, minggu kedua 20 cm, minggu ketiga 22 cm, minggu keempat 29 cm. Berdasarkan tabel 2 di atas, tanaman jagung merupakan tanaman yang paling panjang di antara semua tanaman, sehingga tanaman jagung ini sangat efektif dikembangkan untuk pakan ternak ruminansia dan non-ruminansia. Panjang tanaman saat panen dapat dilihat pada tabel 2, di mana pada saat minggu keempat tanaman jagung memiliki panjang 65 cm, tanaman kacang hijau 39 cm, dan rumput odot 37 cm. Menurut literatur yang saya cari, karya et al. 2017 menyatakan bahwa panjang tanaman jagung pada hari ke-30 yaitu 60-70 cm, tergantung dengan jumlah pupuk kandang yang terkandung. Menurut literatur yang selanjutnya, Laksamadi et al. 2013, tanaman kacang hijau saat berumur 30 hari memiliki tinggi sekitar 45-50 cm, tergantung dengan jumlah pupuk kandang yang diberikan serta perawatan tanaman tersebut. Dan menurut buku BPT Kepulauan Bangka Belitung, rumput odot saat umur 3 bulan memiliki panjang sekitar 40-50 cm. Sedangkan kemudian masuk ke dalam jumlah daun. Jumlah daun dapat didapat dengan jumlah helaian daun pada tanaman. Bisa dilihat pada tabel 3, jumlah daun di Zaimas atau jagung minggu pertama menghasilkan 2 helai daun, minggu kedua 3 helai daun, minggu ketiga 4 helai daun, minggu keempat 5 helai daun. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kacang hijau, maksud saya, yang minggu pertama 2 helai, minggu kedua 2 helai, minggu ketiga 5 helai, minggu keempat 6 helai. Dan untuk yang terakhir yaitu rumput odot atau Penisetum Purpurium jejomorph. Di minggu pertama menghasilkan 2 helaian daun, minggu ketiga 2 helaian daun, minggu ketiga 4 helaian daun, minggu keempat 6 helaian daun. Berdasarkan tabel 3 di atas, tanaman jagung pada minggu pertama tumbuh daun 2 helai, dan disusul minggu kedua 3 helaian, dan minggu ketiga 4 helai, minggu keempat 5 helai. Sedangkan pada tanaman rumput odot minggu pertama tumbuh 2 helai, minggu kedua 2 helai, minggu ketiga 4 helai, minggu keempat 6 helai. Dan pada tanaman kacang hijau minggu pertama tumbuh 2 helai, minggu kedua 2 helai, minggu ketiga 5 helai, minggu keempat 6 helai. Jumlah daun yang tumbuh juga dipengaruhi oleh pupuk kandang dalam media tanam. Menurut literatur yang saya cari, yaitu karya et al. 2017 menyatakan bahwa tanaman jagung pada hari ke-30 yaitu 6 helai. Menurut literatur yang selanjutnya, Lasmanadi et al. 2013, pada hari ke-30 tanaman kacang hijau memiliki daun sebanyak 7 helai. Dan pada rumput odot, menurut Abdul Hayy Al Sulaiman M 1994 memiliki 8 helai. Faktor yang mempengaruhi jumlah daun yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Kemudian hasil dan pembahasan nodul. Nodul merupakan bindel akar pada tanaman legum yang bersimbiosis antar akar dengan bakteri Rhizobium japonicum yang dapat melakukan fiksasi nitrogen untuk pertumbuhannya. Menurut Kumalasari et al. 2013, dapat dilihat pada tabel 4 hasil pengamatan nodul pada jagung
nodul tidak ditemukan dan pada kacang hijau tidak ditemukan, pada rumput tidak ditemukan. Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa tidak ada tanaman yang mempunyai nodul. Dan untuk faktor yang mempengaruhi kemunculan nodul yaitu faktor genetik pada media tanam yang digunakan, yaitu serangan bakteri, unsur hara, dan ketersediaan air. Kesimpulan, berdasar mini project yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pertumbuhan tanaman memerlukan waktu yang sangat lama dan perawatan yang tidak mudah. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam membuat mini project ini yaitu proses penanaman sampai pemanenan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu genetik dan lingkungan. Ini daftar pustaka yang saya gunakan, mungkin bisa berguna untuk semua dalam mencari literatur. Itu tadi adalah pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.